Halo, bertemu lagi dengan saya, Vita, dalam kelas filmologi. Topik kali ini adalah tentang film dan video games. Nah, kelas filmologi memang bicara tentang film, tapi sekarang fokus dari video games. Mengapa ada hubungan apa film dan video games? Karena sebenarnya video games itu hampir sama ya dengan film. Jadi secara fitur, secara elemen-elemen itu hampir sama, yaitu visualnya ada, suaranya ada, musik ada, apapun ada. Lalu bedanya apa? Video game dengan film atau movie. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang jelas, kalau kita ingat atau pernah main video game, pasti ada satu hal ini. Ada simulasi. Jadi, ada satu situasi, kemudian kita jadi satu karakternya, kemudian kita mensimulasi menjadi entah musuhnya, entah nanti kita akan membuat sesuatu, atau kita juga berlawan dengan orang lain seperti itu, atau juga ada interaksi. Nah, interaksi ini bisa dengan musuh, bisa dengan teman, tim, bisa juga dengan salah satu karakter yang ada di sana. Itu yang sangat jelas nomor dua ini adalah perbedaan antara film dan video game. Ada interaksi di situ. Kemudian yang ketiga ada aturan dan syarat. Karena video game adalah sebuah game ya, permainan. Dalam permainan pasti ada kalah dan menang. Nah, untuk main saja pasti ada aturannya. Jadi ketika kita main game, kita sudah memenuhi persyaratan untuk aturan tersebut, untuk ikut. Kemudian kalau kita mau menang, atau kita mau mendapatkan poin tertinggi atau banyak poin, itu pasti ada aturannya. Dan syaratnya juga kita mempunyai apalah, entah misalnya uang, atau kita bisa juga punya kekuatan atau punya keahlian tertentu. Kemudian ada tantangan pasti, karena tantangannya itu bisa menjadikan permainan ini bisa jadi menang atau kalah yang menentukan. Jadi kalau kita sudah sampai bisa ke dalam tantangan tersebut, nah itu bisa jadi level, bisa jadi hadiah, prize, atau ada satu tantangan yang kita harus mencapainya tapi tidak berdasarkan level. Nah, selanjutnya, apakah ada genre di dalam video game? Ada, dan di sini saya mendapatkan datanya. Yang hampir sama dengan film adalah yaitu action. Kemudian ada tentang family, kemudian ada juga tentang anak-anak, kemudian role playing ya, RPG. Kemudian ada petualangan hampir sama. Tapi ada satu ciri khas yang membuat itu kita bisa lihat, wah ini hanya ada di video game. Yaitu misalnya seperti sport games. Ya memang ada sport films, tapi dalam sport games itu kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan poin tertentu. Kemudian dari genre yang cukup umum ini bisa dilihat jauh lebih detail, ini saya besarkan. Nah, di sini ada contoh-contohnya, misalnya petualangan, misalnya strategi, puzzle, ada platform, ada musik, kemudian ada racing, ya, ada fighting. Jadi sudah kelihatan sekali bahwa di situ ada tantangan dan juga bagaimana menang atau tidak. Kemudian ada contoh-contohnya seperti Mortal Kombat, kemudian ada WWF SmackDown, kemudian ada juga tentang Minecraft, lalu Mario, Pac-Man, lalu ada apa ini ya, Tetris, itu yang sangat-sangat dasar sekali zaman dahulu banget. Ada Resident Evil juga. Jadi di situ ada jenis-jenisnya. Dari yang paling besar ini diagram Venn ya. Jadi kelihatan yang paling besar adalah action, tapi dalam action sendiri ada berbagai potongan, yaitu di dalamnya ada fighting, ada perkelahian, kemudian ada racing atau lomba, simulasi, kemudian petualangan itu juga ada dengan role playing atau strategi, tapi strategi juga bisa action, juga bisa bukan action. Kemudian kita lihat siapa sih orang di belakang video game. Itu adalah game creator ya. Game creator itu sangat besar pengaruhnya ketika game itu dibuat menjadi film. Jadi dia seperti sutradaranya dalam video game, tapi dalam film dia juga part of the director ya.
tapi dia bukan direktur filmnya, hanya dia pasti bekerja sama dan sangat dominan di situ. Karena dia yang menciptakan aturan dan dia juga menciptakan elemen-elemen dalam video game tersebut. Apa itu elemen-elemennya? Ada 6 di sini. Ada karakter, jadi entah itu protagonis, antagonis, musuhnya, atau temennya, atau ya ada misalnya ada satu area tertentu bermusuhan dengan area tertentu, misalnya seperti itu, harus ada karakternya seperti apa. Termasuk karakternya itu adalah punya kekuatan apa, keterampilan apa, punya senjata seperti apa. Kemudian aturannya, jadi aturannya bagaimana, apa yang harus dilakukan di situ. Lalu yang berbeda sedikit adalah narasi. Ya, misalnya kalau video game sangat interaktif, sehingga ketika narasinya itu dibuat itu berdasarkan keputusan kita juga. Misalnya kita menang atau kalah, itu kita narasinya bisa menjadi lain. Kemudian ada settingnya, di pegunungan, atau setting zaman dulu, zaman sekarang, atau futuristik. Kemudian referensi. Referensi ini bisa seperti game-game yang lain, misalnya referensinya itu tentang senjatanya. Apakah senjatanya itu supranatural atau semua berdasarkan seperti apa ya, pedang-pedang atau senjata zaman dahulu tradisional, atau sudah pakai seperti GTA, seperti yang Warcraft itu sudah sangat modern. Kemudian musiknya pasti punya OST juga ya, punya soundtrack yang akan dipakai ketika di filmnya. Nah, di sini ada satu contoh Angry Birds yang dari apa ya, dari game ya, dari game ke movie. Nah, ketika dari game ke movie itu hasilnya sangat bagus sekali ketika jadi movie. Jadi di sini perlu dicatat bahwa game itu dipahami ketika menjadi movie menjadi film anak-anak. Hanya saja catatan ini sangat penting karena kadang ketika itu menjadi sebuah film, nah gamenya itu kadang ada banyak sekali, ada kata-kata kasar atau terlalu violent ya, terlalu kasar, terlalu banyak sekali darah, dan ya seperti kalau game dengan action, dengan fighting itu juga banyak sekali. Yang dalam Angry Birds ini intinya masih sama, narasinya sudah jelas. Dia suka marah, ya kan, si Red ini. Tapi musuhnya juga sama, dan di situ sudah kelihatan secara plot seperti itu. Tapi hanya ketika dalam film konfliknya jauh lebih, tantangannya ini jauh lebih kompleks, jauh lebih tidak bisa diduga. Nah, interaktivitasnya di sini tidak ada, dan itu harus diisi oleh penulis cerita. Bagaimana level interaktivitas yang sangat bagus dalam video game bisa setara ya, bisa digantikan oleh plot di dalam film tersebut. Bagaimana dengan film to game? Apakah seberhasil game ke film? Nah, ternyata sementara ini yang saya baca adalah tidak berhasil. Jadi film 2008 ini Twilight ini muncul dalam bentuk Xbox. Kemudian Twilight-nya ini rilis 2008, lalu video gamenya rilis 2009. Nah, di sini kita sudah tahu ada karakter-karakternya, kemudian musuhnya dari vampirnya itu siapa, kemudian ada satu tokoh si Jacob yang sebagai serigalanya juga, wolfnya juga. Nah, itu sudah ada kelihatan karakternya, pembuatan karakternya. Kemudian dibuat masing-masing kekuatannya, dia bisa apa atau punya senjata seperti apa. Nah, di sini ternyata tidak terkenal atau seberhasil dari filmnya ketika dibuat dalam bentuk game. Avatar juga. Avatar yang gila banget ini hasilnya ya. Ketika dibuat film tahun 2009, langsung video gamenya 2009 juga. Ternyata tidak terlalu menarik buat para pemain video game atau gamers untuk melihat seperti ini. Nah, kira-kira kenapa ya? Ya, dari analisis saya lebih ke orang-orangnya ya. Jadi misalnya kita menonton Twilight, itu berdasarkan novel, sudah berdasarkan tahu ceritanya seperti apa. Kemudian sebenarnya kita diberi ketika menjadi game, kita diberi kekuasaan untuk membuat cerita itu. Nah, orang-orang yang menyukai film dan novelnya mungkin tidak terlalu menyukai kekuasaan tersebut. Jadi
daya hayalnya tidak terlalu tinggi untuk membuat game itu menjadi apa ya, menarik ya. Karena secara personality juga berbeda ya, dari sisi fansnya ya. Tapi kalau fansnya itu seorang gamers, itu pasti ya. Hanya di sini mungkin dalam film ini gamersnya itu tidak terlalu suka New Moon atau tidak terlalu suka Twilight. Termasuk juga Avatar. Yang mensukseskan Avatar adalah fans dari filmnya tersebut, bukan dari gamersnya. Ya, jadi tantangan untuk membuat video gamers itu suka ya harus mengerti atau perilaku konsumen dari gamersnya itu harus seperti apa, dan pembuatan atau pembuatnya si game kreatornya itu harus bisa mengerti seperti apa. Nah di sini masih ada beberapa hal, hanya saja tahun 2023 mau muncul, semoga saja juga menjadi bagus. Nah, kalau dari kalian sendiri ada usulan apa? Film untuk menjadi game atau game untuk menjadi film? Mungkin ada hayalan, misalnya pernah nonton film, wah ini aturan-aturannya ada, kemudian musuhnya, karakternya bagus, ini kalau jadi game silahkan saja ditulis film apa. Atau mungkin pernah main game apa lalu merasa kalau dijadiin film gimana ya? Mungkin bisa menyerahkan atau mengikhlaskan ide-ide atau hayalan kita seperti film adaptasi sebelumnya ya, dari novel ke dalam film atau webtoon ke dalam film, sekarang game ke dalam film, jadi menyerahkan seperti apa kepada sutradaranya. Terima kasih.